Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan-rekan warahmatullahi sekalian, jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian, ini sedikit kami memberi pandangan menyangkut soal masalah persoalan kontemporer hari ini. Ustadz, Ya. ini rasa-rasanya hampir sering kita lihat ya, kontestasi politik itu sering yang dijumpai adalah orang-orang yang tidak berotak, Ustadz. Kok politik itu kan harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita. Harusnya yang dilakukan adalah edukasi politik masyarakat atau pelajaran politik kepada masyarakat. Dari siapa? Tentu adalah peserta-peserta pemilu, individu ataupun juga dengan partai politik harusnya. Tapi justru yang tampak adalah para politisi-politisi, para peserta pemilu, karena ini oknum ini juga adalah merupakan seorang peserta pemilu gitu ya, dan pimpinan partai, menteri pula, Betul. terlihat nggak punya otak di sini. Nah, sehingga kemudian yang digunakan adalah ya candaan terhadap hal-hal yang sifatnya vital, Ustaz. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, ini belakangan kemudian marak di media sosial menyangkut soal masalah ucapan walaupun sebetulnya itu guyonan ya. Untuk dibikin candaan gitu. Tapi maksud menurut kita kan itu tidak fair dan tidak cocok jika kemudian bahasa-bahasa seperti itu disampaikan dan menjadi konsumsi publik. Karena momentum politik ini adalah momentum untuk mencerdaskan, bukan momentum untuk kemudian melakukan ya guyonan yang sifatnya ya tolol begitu maksudnya. Ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian belakangan marak dibicarakan, Ustaz, karena guyonannya yang kemudian mengatakan bahwa kira-kira ini orang sholat kemudian tidak ya waladhdallin, tidak menyebutkan amin karena barangkali adalah berbeda pandangan gitu ya, dalam urusan politik. Pendukung paslon 1 begitu. Iya. Terus kemudian pada tahiyat itu kemudian biasanya kita adalah satu malah justru kemudian jadi dua. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian tidak lucu, Ustaz. Ya kan? Justru masuknya adalah soal masalah penghinaan. Ya. Orang teriaknya begitu, Ustaz. Nah, ini sedikit kita beri pandangan banyak soal masalah ini, Ustaz. Karena urusan penghinaan di dalam urusan-urusan politik itu kan kurang lebih sudah menjadi catatan sejarah buruk bagi kita. Pemilu Kada 2017 di DKI Jakarta yang kemudian terpaksa Ahok harus menjadi tersangka atas penghinaan terhadap agama. Itu kan ini sesuatu yang harus kita bicarakan secara fair dan objektif. Mana nih, Ustaz? Bismillah. Jadi tadi sudah disinggung sama Bung Hamis kan. Harusnya momen politik menjadi momen untuk mencerdaskan bangsa. Di dalam berpolitik secara sehat, kan begitu ya? Betul. Tentunya itu kalau yang pakai otak, ya. Tapi jika misalnya para politisi dia melakukan atau berada dalam momen politik tidak memakai otak, ya jadinya banyak blunder seperti ini. Bumerang terhadap dirinya, bumerang terhadap partai, bumerang terhadap negara bahkan. Dengan para politisi, tingkah para politisi yang kemudian garing, ya. Di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan berpolitik itu. Banyak orang yang kemudian, salah satunya ini, yang tadi yang sudah disebut, Zulhas ya. Kita sebutkan saja ya, begitu ya. Selalu mendengungkan, selalu berkomentar, selalu membicarakan tentang politik identitas kepada lawan politiknya. Akan tetapi ketika dirinya itu melakukan politik identitas di dalam ranah-ranah agama yang tidak seharusnya ada di situ, ya kan? Sehingga posisinya menjadi garing. Rekomendasi MUI sudah turun, ini sudah masuk di dalam penistaan agama. Bahasa tolol mungkin masih lebih lembut, ya, untuk orang yang melakukan cacian terhadap agama. Ini bukan guyonan yang enak didengar, Pak. Bukan guyonan yang bisa dikonsumsi dengan renyah di tengah-tengah masyarakat. Tapi ini adalah guyonan jorok, guyonan yang membuat orang jijik terhadap politik.
Harusnya guyonan politik itu yang cerdas, yang tanpa harus menabrak nilai-nilai, apalagi norma agama. Betul. Nah, ini sudah menabrak nilai norma agama dengan menyatakan apa di dalam sholat. Ini lihat, di dalam sholat ditarik dalam nilai-nilai politik praktis loh. Yes, betul, betul, betul. Ini kan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ente wajib berikan burhan, data begitu jika kamu termasuk orang-orang yang benar, jika memang ada orang yang kemudian menarik di dalam sholat seolah-olah sedang berpolitik praktis. Saya yakin segoblok-gobloknya orang Islam, dia tidak pernah membawa sholat dan ranah-ranah politik praktis seperti itu. Dan itu tidak pernah ada ceritanya di Indonesia seperti itu. Artinya setolol-tololnya kaum muslimin, dia tidak pernah menarik sholat ibadah mahdoh yang begitu agung di sisi kaum muslimin, menarik menjadi politik praktis di dalam kehidupannya. Apalagi orang-orang cerdas, apalagi orang-orang yang beriman begitu, menjadikan sholat sebagai guyonan di dalam politik praktis itu, artinya menurut saya tidak manusiawi. Jelas rekomendasi MUI sangat tepat kalau menurut saya. Allah mengingatkan kita, ya, khususnya bagi mereka yang selalu menggunakan agama sebagai cacian. Qul, katakanlah Muhammad, aminu bihi, kalian mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Al-Quran, awla tu'minu, atau tidak sama sekali, bagi Allah sama saja. Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yukhirruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan sebelumnya, jika dibacakan kepada mereka ayat Allah, mereka menyungkurkan wajahnya bersujud. Orang yang mendapatkan ilmu yang pakai otak, Pak. Allah lebih jelas lagi dalam surah At-Taubah 64, 65, 67. Orang-orang munafik itu takut betul jika Allah akan menurunkan surah yang kemudian dari surah itu Allah menampakkan kebusukan yang ada dalam hati-hati mereka. Mereka takut betul. Maka kata Allah, qul istahzi'u. Kata Allah, teruskan berolok-olok terhadap agama Allah. Teruskan saja. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah Maha membuka atas apa yang kalian takuti itu. Wala in sa'altahum, dan jika engkau katakan kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok agama Allah? Mereka pasti mengatakan, la yaqulunna innama nahnu nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya sebatas guyon saja dan main-main saja, tidak dalam hati, tidak pernah berniat untuk mengolok-olok agama Allah, tidak. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah Allah, ayatnya, rasulnya kau jadikan sebagai bahan olok-olok saja? La ta'tadziru, kata Allah, jangan kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah berbuat kafir setelah kau beriman. Artinya keras sekali ketika Allah, ya, memberikan peringatan itu kepada orang-orang munafik terhadap guyonan mereka terhadap agama Allah itu, terhadap Rasulnya dan sebagainya. Ini adalah peringatan terhadap Zulhas. Saya yakin tidak ada segoblok-gobloknya kaum muslimin ketika menunjukkan wabbalin, dia pasti nyebut amin. Karena di situ tidak ada ranah politik praktis, Pak. Sebutkan datanya, coba mana yang seperti itu? Tidak ada. Dan amin yang diucapkan pada sholat itu bukanlah amin yang bukan amin yang dimaksud dalam paslon 1. Paslon 1 kan hanya amin. Sedangkan amin di dalam urusan sholat itu amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Artinya semoga Allah terima doa-doa kita. Amin. Jadi kita mengaminkan Al-Fatihah yang dimana menjadi doa dalam sholat itu sendiri, gitu ya. Sehingga tidak ada hubungan dengan paslon nomor 1 itu. Dan sudah sejak dahulu loh, amin ini diucapkan, gitu ya. Betul lah. Sudah sejak dahulu. Kemudian jadi kobul kan itu lucu. Gitu. Yang saya yakin membuat kobul itu juga garing di dalam berpolitik. Gitu. Dan tadi menyentuh sekali, Ustaz, kalau masalah ayat-ayat Allah yang kemudian dibacakan tadi, bahwa saya juga yakin sungguh bahwa beliau ini tidaklah berniat untuk kemudian begitu Allah juga mengatakan demikian. Tapi
Betul, Allah juga mengatakan demikian. Pasti kalau ditanyakan kepada mereka, saya cuma berguyon doang, hanya bercanda, hanya main-main saja ya Rasulullah. Makanya langsung Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, jika mereka mengatakan demikian wahai Muhammad, apakah Allah, Rasulnya, ayatnya ente jadikan alat dagelan? Wow. La ta'tadziru, enggak usah minta maaf kata Rasul, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir setelah keimanan kalian. Ini adalah keras. Makanya di dalam agama jangan memberikan guyonan walaupun itu tadi tidak berniat guyon di situ. Karena bahaya, apalagi kita misalnya adalah orang yang memang dikenal dengan public figure, ya, betul. Terkenal dengan orang yang memang memberikan teladan, ketua partai, menteri, pejabat publik dan sebagainya, kan akan diikuti orang, akan menjadi teladan bagi orang. Ketika ini tidak jadikan sebagai tahliran, peringatan keras pada mereka, otomatis orang-orang awam di bawah seolah-olah oh itu berarti tidak jadi mengapa. Makanya tetap langsung bereaksi. Sudah tepat MUI kemudian bereaksi bahwa ini sudah masuk ranah sebagai penghinaan terhadap agama. Oh jangankan ini Pak, siapa yang di Lampung terakhir itu? Aulia Rahman, hanya menyebutkan dengan Muhammad yang ada di penjara saja, itu langsung dieksekusi. Oke, minta maaf nggak jadi masalah, minta maaf silahkan saja, klarifikasi silahkan saja, tapi hukum harus terus berjalan. Ini ada peringatan keras. Dan sebetulnya gini, tanpa minta maaf pun tadi ayat tadi itu sudah kemudian menjawab semuanya. Kita nggak jadi soal betul, ente niat untuk apa namanya guyon saja gitu ya, itu betul. Tapi kemudian ayat-ayat ini atau ya ayat-ayat Allah itu agama gitu ya tidaklah pantas untuk kemudian menjadi bahan guyonan ya, karena itu menjadi tidak cerdas ya. Jadi memang ini harus betul-betul menjadi pegangan sebetulnya, ayat ini harus diserapi dalam-dalam gitu ya. Oleh siapa? Oleh tentunya yang pertama adalah public figure, para politisi yang punya kepentingan terhadap publik gitu ya, yang selalu bersentuhan kepada publik. Dan sentuhan mereka itu selalu terpublikasikan lewat media-media sosial hari ini. Hari ini sekali ngomong 1 menit, 2-3 menit menjadi viral. Betul. Nah, makalah kemudian yang patut untuk dijaga adalah lisan. Betul. Itu sayang sekali loh. Kita itu menyayangkan ketika kemudian ada tokoh yang kemudian seperti ini. Betul, hati-hati lakunya. Dan menunjukkan bahasa-bahasanya yang kurang begitu mendidik kepada masyarakat. Toh jelas gitu, udah nggak usah implementasikan ayat-ayat suci Al-Quran gitu, nggak usah gitu. Tetapi cukup dengan mengimplementasikan ayat-ayat ataupun pasal-pasal yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu saja. Betul. Selesai itu. Karena tuntunan yang kemudian berada pada Undang-Undang Nomor 7 selesai. Yang harus dilaksanakan adalah edukasi politik kepada masyarakat itu. Lah, apakah ini kemudian masuk ranah edukasi politik? Tentu tidak gitu ya. Betul, betul. Jelas itu bukanlah merupakan bagian daripada edukasi politik. Karena edukasi politik kepada masyarakat ya adalah edukasi yang bermuatan politik, Ustaz ya. Mengajak masyarakat berdasarkan cita-cita undang-undang kita adalah untuk masyarakat itu berada pada pilihan yang rasional, betul, yang tidak irasional, menggiring masyarakat agar kemudian tidaklah terpengaruh dengan money politics, tidaklah kemudian terpengaruh dengan gaya-gaya politisi yang menggiring masyarakat itu pada ruang-ruang irasional. Harusnya seperti itu yang harus didorong oleh yang diberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ya kan? Harusnya seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah semisal kita selalu sampaikan Ustaz ya tentang gagasan-gagasan politik. Oh iya, politik gagasan. Politik itu adalah yang harus ditawarkan kepada publik itu adalah politik gagasan. Jadi biar cerdas lah. Iya. Biar rupanya yang kita pilih ini bukan wajar orang. Betul, wajar kita pilih dan sebagainya. Orangnya punya otak, orangnya punya narasi, orangnya punya gagasan besar terhadap ini bahaya kalau terus tetap menjadikan bahwa malah justifikasi kami hanya sebatas guyon, kami hanya sebatas menyampaikan sesuatu yang itu adalah fakta di masyarakat. Kita tidak pernah punya niat untuk menista agama. Itu nanti akan jadi muak di tengah masyarakat. Sekarang siapa? Coba tunjukkan kepada kita itu ketika pas at-tahiyatul, karena dia bukan paslon 1 ya. Yang memilih paslon 1 kemudian dia menjadikan 2 karena dia masuk paslon 2 atau menjadi 3 jadi karena paslon 3 di dalam at-tahiyat. Siapa? Buktikan yang seperti ini. Saya yakin orang paling bego pun tidak akan begitu, Pak. Betul. Ya kan? Paling bego karena merasa dia paslon 2 jadi begini. Karena dia adalah pendukung paslon 3 kemudian jadi 3. Di dalam sholat ini bahaya. Jadi
sudahlah cukup, artinya ini menjadi pembelajaran. Harusnya yang kemarin di mana, di Lampung, Aulia Rahman ya, itu sudah menjadi pembelajaran ya, hati-hati dengan kasus-kasus di dalam, dan kasus Ahok harusnya penistaan agama. Iya betul, kasus Ahok yang kemudian lisannya yang kemudian tidak terjaga, itu juga menjadi pembelajaran penting harusnya. Nah ini jangan diulang lagi, ini diulang kemudian diketawakan. Ya, guyonan ini menjadi alat dagelannya. Ini menurut saya sangat berbahaya. Wajib ya bagi tokoh, wajib bagi mereka yang kemudian melakukan banyak terhadap penistaan agama, stop mulai hari ini. Karena ini tidak akan sehat di dalam kerukunan beragama, tidak akan sehat di dalam mendidik masyarakat, dan tidak akan sehat dalam urusan politik kita. Betul, tidak akan sehat di dalam urusan politik yang harusnya menjadi politik yang bersih, politik yang bermartabat, substantif gitu. Itu menjadi catatan kita. Penting. Baik, itu saja Ustaz. Itu yang bisa dapat kita sampaikan. Teman-teman sekalian, sesungguhnya ini adalah merupakan bagian daripada upaya kita untuk mengetuk hati dan pikiran para politisi-politisi kita ataupun para tokoh-tokoh kita agar senantiasa di dalam urusan politik itu selalu menjaga lisan mereka, karena paling sangat gampang terjadinya kesalahan-kesalahan seperti ini dalam urusan-urusan politik karena dipenuhi dengan semangat-semangat kemenangan gitu ya. Semangat karena di depan para simpatisan, semangat karena di depan para kelompok-kelompok yang sesama frekuensi ataupun sesama zodiak gitu ya, loyalis mereka, sehingga kemudian arogansi itu kemudian muncul. Nah, sehingga gampang sekali terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Kita ingatkan kepada para tokoh-tokoh kita agar senantiasa selalu menjaga nilai-nilai agama terpenting. Agama apapun itu harus tetap dijaga. Selain daripada Islam, semua agama harus tetap dijaga nilai-nilai di dalam agama itu, Ustaz ya. Nah, dan yang paling terpenting kepada tokoh-tokoh kita agar senantiasa menjaga nilai-nilai di dalam agama Islam itu sendiri. Semoga video ini bisa sampai kepada Pak Julhas. Terima kasih banyak Pak Julhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.